Oke baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini saya Janius Karsutayan dengan NIM 022 ingin melakukan pengolahan data yang dimana pengolahan data saya itu judulnya interpolasi dan overlay. Nah, jadi sebelum saya mengolah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tools-tools yang ada di interpolasi dan overlay. Nah, yang pertama kita ke interpolasi. Di interpolasi itu ada kriging. Nah, jadi kriging itu metode spasial yang populer dalam analisis geostatistik. Yang banyak digunakan ArcGIS dia untuk memprediksi nilai di lokasi yang teramati berdasarkan data yang ada. Nah, lanjut kita ke IDW. Jadi IDW itu atau yang dikenal dengan inverse distance weighted, salah satu metode interpolasi spasial yang digunakan untuk memperkirakan nilai lokasi yang belum teramati berdasarkan data yang ada. Lalu ada natural neighbor. Nah, jadi natural neighbor itu metode interpolasi yang digunakan dalam perangkat lunak GIS seperti ArcGIS untuk memprediksi nilai di lokasi yang belum teramati berdasarkan data pengamatan yang ada. Nah, jadi yang terakhir itu ada spline. Nah, spline itu metode interpolasi yang digunakan untuk menghasilkan permukaan halus dari titik yang ada yang sering digunakan dalam perangkat ArcGIS. Nah, jadi metode ini bekerja dengan cara menciptakan sebuah fungsi yang meminimalkan perubahan mendalam antar titik pengamatan dalam permukaan yang sangat halus atau kontinu. Nah, yang satu lagi ada trend. Nah, jadi trend ini mengacu pada teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi atau memodelkan pola atau kecenderungan umum dalam data yang tersebar di seluruh area. Nah, jadi di sini ada lalu ada iris, yang dimana iris ini digunakan untuk menghapus area tertentu dari layer geospasial berdasarkan fitur atau batasan yang ada di layer lain. Nah, lalu ada identity. Jadi identity ini dia digunakan untuk menggabungkan dua layer geospasial dan menghasilkan layer baru yang berisi informasi dari kedua layer tersebut. Lalu ada intersect. Jadi intersect ini digunakan untuk menghasilkan layer baru dengan menggabungkan dua atau lebih layer geospasial berdasarkan data area yang tumpang tindih. Lalu ada union. Union ini digunakan untuk menggabungkan dua atau layer vektor menjadi satu layer tunggal dengan mempertahankan semua fitur dari atribut dari layer yang terlihat. Jadi ada symmetrical difference. Jadi symmetrical difference ini dia menghasilkan layer baru dengan mengidentifikasi dan mempertahankan fitur yang terdapat pada dua layer tetapi tidak tumpang tindih. Artinya, fitur yang hanya ada di salah satu dari kedua layer, bukan bagian yang sangat tumpang tindih, akan dipertahankan dalam hasil output. Lalu di sini ada update. Lalu kita masuk ke overlay. Jadi overlay ini toolsnya itu ada union. Jadi union itu yang menggabungkan seluruh fitur dari dua layer. Lalu intersect. Jadi intersect itu menghasilkan peta yang tumpang tindih. Nah, jadi begitulah penjelasan saya dari kedua materi yang disampaikan. Lalu kita masuk ke pengolahan datanya. Oke, baik. Di sini kita sudah masuk ke software ArcGIS. Langkah yang pertama itu kita tambahkan dulu data ID Kabu atau SAP Indo. Nah, setelah datanya sudah kita tambahkan, lalu kita ke
Oke baik, sini kita sudah masuk ke Sapendo. Langkah selanjutnya itu kita ke file, lalu kita pilih yang add data, lalu kita pilih yang addx data. Di sini kita untuk ini kita pilih yang di sini kita pilih yang arus. Untuk X fieldnya itu X, Y fieldnya itu Y, dan Z fieldnya itu kita pilih yang kecepatan. Oke, lalu untuk koordinat sistemnya kita pilih yang WGS 1984, dan lalu langsung aja kita oke kan. Nah, setelah itu kita masuk juga ke file add data, lalu kita ke add data, lalu kita masukkan kecepatan arus. Kita ke file, lalu kita ke data, kita masukkan ini, kita pilih kecepatan, ini kita pilih WGS 1984, lalu kita oke kan. Nah, lalu kita masuk ke laju sedimentasi, kita add. Oke. Lalu langkah yang pertama kita masuk ke IDW, lalu kita pilih yang IDW Tridianalis. Lalu untuk input point feature-nya kita pilih yang input point feature-nya kita pilih yang kecepatan arus. Lalu untuk J value field-nya kita pilih yang kecepatan. Lalu untuk output raster-nya kita simpan saja IDW, lalu kita oke kan. Kita tunggu prosesnya. Oke, lalu kita setelah dari DW kita ke kriging. Nah, di sini kita pilih yang kriging 3 dimensi analis. Lalu kita pilih di sini kecepatan arus. Untuk J value field-nya kita pilih kecepatan, lalu untuk output raster-nya kita simpan kriging. Lalu kita save saja, lalu kita oke kan. Kita tunggu loadingnya. Lalu setelah kita dari kriging kita masuk ke natural neighbor.
Nah, di sini kita pilih yang natural network 3D analysis. Di sini untuk input point features-nya kita pilih yang kecepatan arus. Lalu untuk value field-nya kita pilih yang kecepatan. Lalu kita simpan construct-nya menjadi oke, lalu kita save. Lalu kita oke kan. Tunggu loadingnya. Nah, setelah dari natural network kita ke spline. Kita pilih yang spline 3D analysis, lalu kita input point feature-nya kita pilih kecepatan arus. Lalu untuk value field-nya kita pilih yang kecepatan, lalu untuk posternya itu kita simpan dengan nama spline. Kita save, lalu kita oke kan. Nah, setelah itu kita ke trend, lalu kita pilih trend 3D analysis, lalu kita pilih yang kecepatan arus. Untuk itu untuk kita simpan aja langsung trend, kita save, kita oke kan. Nah, kan dia hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, lalu setelah itu kita ke maka bisa kita lihat ya satu persatu daripada si hasil kelima tools interpolasi tersebut. Nah, kita lihat dari IDW pertama. Tampak IDW dia seperti ini. Kalau grading dia seperti ini. Kalau neckboard dia seperti ini. Kalau spline dia seperti ini. Dan kalau trend dia seperti ini. Nah, setelah itu lanjut kita ke overlay. Nah, di sini kita ke katalog, lalu kita cari folder yang akan kita klik kanan, lalu kita klik new, lalu kita klik yang save file, lalu kita ketik overlay. Di sini kita pilih feature type-nya polygon. Di sini kita edit menjadi coordinate system bagian 84, lalu kita oke kan. Nah, langsung saja di sini kita pilih yang editor, start editing, lalu kita pilih yang overlay, lalu kita oke kan. Lalu kita ke create feature, kita klik overlay, lalu ininya kita untuk construction toolnya kita pilih yang circle. Lalu di sini langsung saja kita tarik. Di sini kita langsung tarik aja ya.
lalu kita tinggal bentuk bulat saja ya. Nah, setelah itu kita ke editor, lalu kita save edit. Nah, langkah selanjutnya kita ke setelah selesai, langkah selanjutnya kita ke erase. Kita pilih yang erase analysis. Di sini untuk input point feature-nya kita pilih yang overlay. Di erase itu di SAP Indo, lalu kita simpan, erase, save, lalu kita oke kan. Oke. Nah, setelah itu kita ke langkah berikutnya, kita pilih search lagi, kita pilih identity, enter, lalu kita pilih identity analysis tool, lalu kita input feature-nya kita pilih yang overlay, lalu untuk identity feature-nya kita pilih yang ID kabuk atau SAP Indo. Lalu di sini kita simpan rasternya jadi saja, lalu kita oke kan. Tunggu loadingnya. Nah, kita lihat ya. Nah, hasilnya kan seperti ini. Nah, lalu kalau kita ke intersect, kita enter saja langsung, lalu kita pilih yang intersect analysis tool. Di input feature-nya kita buat kita narus intersect kita buat yang overlay dan dekabut. Jadi intersect itu kan menggabungkan dua data menjadi satu data. Nah, jadi untuk filter kelasnya ini kita pilih save, lalu kita save, lalu kita aplikasi. Nah, kita tunggu loadingnya. Nah, lalu maka hasilnya akan seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita ke spatial join, lalu kita ke untuk target feature-nya kita pilih yang overlay, lalu ininya kita pilih yang tidak kabur, lalu di sini langsung saja simpan, kita set, lalu sini tepikan saja loadingnya. Hasilnya akan seperti ini. Nah, hasilnya menjadi seperti ini. Lalu di sini kita ke union. Kita pilih union analysis tool. Lalu di sini untuk picture-nya kita pilih yang overlay. Lalu untuk overlay dan oke, kalau kita untuk inputnya
loadingnya.